Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, sahabat channel TV MSM dimanapun Anda berada, yang saya cintai dan saya banggakan. Pagi-pagi ini saya terkejut ketika saya dikirimi beberapa video singkat terkait dengan hasil pemilihan kepala daerah, bupati dan wakil bupati di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Video yang mempertontonkan tentang ada sejumlah oknum atau beberapa orang yang dengan sengaja diduga memalsukan form C1. Sebelum saya memperlihatkan video ini, jangan lupa sahabat dimanapun Anda berada, dukung channel ini, terus subscribe, like, and share channel ini agar saya terus hadir mengedukasi dan menghibur Anda semuanya dengan konten-konten yang lebih menarik lagi. Subscribe ya guys. Oke. Nah, saya teringat dengan Pilgub 7 atau 8 tahun yang lalu. Anda semua masih ingat kan tentang hasil pemilihan gubernur yang sampai ke Mahkamah Konstitusi. Saya termasuk salah satu pelaku sejarahnya. Waktu itu pertarungan antara Ahmad Hidayat Mus dengan Abdul Ghani Kasuba. Pak Ghani Kasuba yang hari ini masih menjabat sebagai Gubernur Maluku Utara. Satu peristiwa penting yang juga menarik sekali kala itu dan sampai ke Mahkamah Konstitusi soal hasil pemilihan gubernur khususnya di Pulau Taliabu, yang kala itu dilakukan perubahan angka-angkanya melampaui daftar pemilih tetap atau DPT yang ada di beberapa desa kecamatan di Taliabu, sehingga jumlah pemilihnya melampaui daripada jumlah penduduk atau jumlah pemilih yang ada di situ. Jumlah pemilih yang ada di dalam formulir rekap itu melampaui daripada jumlah pemilih yang ada di TPS. Jadi jumlah perolehannya sama jumlah yang ikut coblos itu tidak berbanding atau tidak sama. Jumlah yang coblos sedikit tapi jumlah perolehannya lebih banyak. Dan skenario ini membuat AHM harus kandas menjadi gubernur, padahal kala itu Pak AHM sudah melampaui Pak AGK dengan selisih kurang lebih 1.800. Dan ini tentu pembelajaran yang tidak baik buat banyak pihak, termasuk kita semuanya. Dan kali ini saya mendapatkan sebuah kiriman video singkat, dan sebagai tim hukum Usman Basam, saya sudah berkoordinasi dengan teman-teman untuk segera melakukan langkah-langkah tegas terkait dengan adanya dugaan oknum yang melakukan penggandaan formulir C1 dan melakukan perubahan angka yang di dalam formulir C1. Anda boleh lihat video berikut ini. Sambil Anda menonton video ini, saya ingin menjelaskan bahwa formulir C1 itu tidak dapat digandakan karena memiliki nomor seri atau memiliki kode, sehingga keaslian daripada formulir itu tentu agak sulit untuk digandakan, dan kita dapat membedakan mana formulir C1 yang asli dan mana formulir yang kopian. Nah, yang dikumpulkan oleh KPU dan tentu dalam pengawasan Bawaslu adalah formulir yang asli. Pak itu suruh ngana rubah apa angka-angka? Angka. Terus Angka baru habis itu kita kopi. suruh ngana fotokopi. Nah, kita fotokopi. Jadi angka itu angka di bawah
atau di atas? Dua-dua. Dia di bagian kolom itu pertama itu. Pertama ya angka ya. Ah, oke, sudah. Tadi sekitar jam berapa tadi ya? Pokoknya pagi tadi itu. Pagi ya. Sekitar mungkin jam setengah 8 juga. Tapi ngana kenal tuh? Saya. Oke, sudah. Oke, makasih saudara. Tunjuk matanya itu. Oleh karena itu, sulit bagi siapapun untuk melakukan penggandaan formulir dengan modus-modus yang lama seperti itu. Ada perbedaan pemilu-pemilu sebelumnya dengan pemilu di 2020 ini. Memang setiap kita menggelar pemilu, ada perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum maupun Badan Pengawas Pemilu melalui regulasi-regulasi yang terbaru. Di antaranya adalah form C1 harus di-scan, kemudian harus ditayang di web KPU, dan rakyat semuanya harus menyaksikan itu. Yang kedua, sekarang ini dengan terbukanya informasi melalui dunia digital dan media sosial atau medsos, itu memberi akses kepada semua pihak untuk memperoleh kesempatan yang luas dalam menyebarkan informasi terkait dengan hasil perolehan suara di TPS. Sehingga tentu akan sulit bagi siapapun untuk tidak mau menerima hasil yang ada di TPS maupun secara menyeluruh. Yang pertama, ada dua hal yang harus diperhatikan. Pada web KPU sudah tertera dan KPU sudah memiliki data yang dipaparkan melalui web KPU. Dan data itu otentik. Oleh karena itu, jika siapapun, termasuk bila ada penyelenggara yang sengaja melakukan perubahan itu, dia akan kena pidana. Sehingga otensitas ya, dokumen yang otentik itu jika dirubah, maka dia akan kena pasal pemalsuan dokumen ya. Dan itu hukuman pidananya di atas 4 tahun. Jadi kepada siapapun, terlebih masyarakat di bawah yang tidak paham tentang konsekuensi hukumnya, jangan melakukan hal-hal yang Anda tidak mengerti akibatnya. Nanti membuat Anda menyesal. Jangan juga terlalu Anda terlibat jauh karena Anda sekedar membantu atau sekedar menjadi tim sukses atau menjadi saksi. Anda tidak mungkin juga mendapatkan hal-hal yang membuat hidup Anda berubah secara serentak. Karena itu jangan mengorbankan masa depan Anda hanya untuk menolong orang-orang yang memang tidak lagi mendapatkan kesempatan untuk memenangkan pilkada. Publik Maluku Utara dan tentu secara nasional semua orang sudah mengetahui bahwa Usman Bassam di Halmahera Selatan adalah pemenang dari hasil rekapitulasi real count ya, baik di KPU maupun real count masing-masing saksi. Dalam hal ini Usman Bassam juga sudah mengumpulkan seluruh form C1-nya. Oleh karena itu, pihak-pihak yang ingin merekayasa sebaiknya tidak lagi merekayasa hasil perolehan yang sudah ada. Dan catatan saya kepada pihak-pihak yang terlibat, baik sebagai tim sukses pasangan Hello, untuk kooperatif dan mau menerima hasil ini dengan baik. Karena tentu ini akan menjadi pembelajaran buat kita, dan siapapun yang telah menang dalam pemilu memiliki tanggung jawab besar. Karena itu kemenangan yang diperoleh hari ini itu baru pintu pembuka. Ya, kemenangan yang akan diraih oleh rakyat Halmahera Selatan adalah kemenangan 5 tahun yang akan datang ketika Usman Bassam sudah membuktikan janji-janjinya kepada rakyat Halmahera Selatan. Karena itu beri kesempatan kepada mereka untuk membuktikan janjinya. Dan kepada pihak-pihak yang merasa ada kejanggalan atau ada kecurangan dalam proses pemilu ini, ada forumnya, ada mahkamah yang memiliki wewenang untuk mengadili, tentu dengan sejumlah ketentuan yang sesuai dengan undang-undang. Terima kasih kepada Anda semuanya. Salam akal sehat.